Bapak Ibu Saudara, Salam. Puji Tuhan. Harusnya ada firman ya, KKR terus kayak begini hebat saudara ya. Saya rasakan sukacita luar biasa hari ini ya. Bapak Ibu, saya begitu Pastor Yus berkata masuk bulan Desember ya. Saya kaget saudara ya, rasanya kok terperangah gitu ya. Sudah itu lihat krisbum ya, pohon terang itu ya. Pendeta-pendeta kadang-kadang lihat pohon terang itu stres saudara. Ya, sungguhan ya. Anda yang belum jadi gembala mungkin tidak merasakan itu ya. Sungguhan, Ibu Gembala, Bapak Gembala, rata-rata tidak bisa tidur. Pokoknya tahu tuh pohon terang dipasang, waduh, teratapan gitu ya. Halo ya, Natal lagi gitu ya. Saya katakan ibu saya selalu sakit pada bulan Desember. Ya, kira-kira sampai saya umur umur 30 lah. Jadi 23 tahun yang lalu saya masih ingat ibu saya selalu sakit di bulan Desember. Saya ini heran. Ya, saya sampai ngomong mosok ono virus bulan Desember sih ya. Saben Desember tuh mesti sakit. Nah, kenapa? Ya mulai kurang tidur, mulai banyak pikiran dan sebagainya. Yang dipikir itu aneh-aneh gitu saya. Mikir sekolah minggu, mikir kaum muda, mikir paduan suara, mikir nyanyian-nyanyian ya, ngelatih paduan suara, seragam, ater-ater, ya, terus Natal lagi. Kalau sudah Natal saya selalu ingat pada waktu saya kecil. Kalau saya Natal, ibu saya selalu melean malam dan sebagainya. Waktu Natalan mesti bikin kue kan. Itu melean sampai malam ya. Besok malam kudus, sunyi senyam, paduan suara. Setiap pimpin paduan suara. Lalu Natalan selesai, kerian besok upname. Ya itu saben tahun ya. Sampai saya ingin opo nih sih yang bikin stres itu ya. Saya selalu ingat itu saudara ya. Terus satu waktu saya ini pada waktu saya mulai dewasa gitu ya. Mulai ada ya modernisasi gereja. Ada namanya panitia. Dulu tidak ada Pak. Jadi sampai bongkok ya Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Saudara, ya. Jadi saat itu saya ingat-ingat Natal bukan menjadi sebuah berita yang penuh sukacita. Tapi Natal itu menjadi berita yang penuh dengan beban. Ya, dan hari ini saya berkata ibu saya sudah sembuh ya karena sudah dialihkan tugasnya. Ya mungkin karena dia yang tidak percaya cuma satu, dia pimpin paduan suara. Jadi dia ini memang ahlinya orang paduan suara. Jadi kalau ada suara minir-minir itu langsung dia masuk gereja. Ya tak omong imam, mami sudah duduk mam. Kupingnya itu tidak enak. Ngerasa no, aja dirungokno wis ya. Biar Tuhan yang ngerungokno itu kan saya. Ya Tuhan ngerungokno lek Tuhan ngerungokno aku yang ngerungokno lek aku wis elek apalagi Tuhan. Ya jadi model itu kayak waduh tidak bisa percaya tentang paduan suara ya. Tapi yang lain bisa. Ya yang lain bisa letakkan. Nah, sekarang saya katakan kepada saudara, ada banyak ibu-ibu juga menghadapi bulan Desember itu selalu stres. Ya, yang dipikir tuh ater-ater, ya, berambang naik, bawang naik, gula naik, ya. Gembala juga mikir itu kan lah, sebentar lagi ada aksi Natal bagi sembako gitu ya. Ini sudah mulai, saudara ya. Yang namanya gula sudah naik, semua naik. Tapi kita mau ya harus menikmatinya. Ya, saya sampai pikir kalau bisa itu tidak ada bulan Desember dari November, Januari gitu loh saudara ya. Tapi kan juga tidak bisa. Ya, semua naik, pasti naik. Ya, kain naik, semua naik. Sampai kadang-kadang kita nyanyi keliru juga, semua naik gitu ya. Satu yang tidak naik, hanya kolektor saja yang tidak naik gitu ya. Tapi semua naik pasti. Ya, gaji tidak naik. Nah, saya mau sampaikan kepada saudara, begitu saya ingat Desember, saya disentak dengan kata itu ya. November sudah di ujung. Ya, ini tanggal 24 sudah ya. 6 hari lagi kita masuk Desember. Dan kalau sudah mulai Desember, Bapak Ibu Saudara, memang ada banyak orang memikirkan tahun yang akan datang. Ya, tapi saya tetap yakin. Kalau suasana hati saya, hati saudara seperti malam ini, penuh dengan pujian, penyembahan, ya penuh dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya tidak perlu khawatir akan tahun depan. Ya, asal suasananya seperti ini loh ya. Pertahankan suasana seperti malam ini. Ya, saya tadi sambil menyanyi, saya berkata, Tuhan, beri aku kekuatan untuk mempertahankan suasana ini. Ya, apapun boleh naik, apapun boleh kami hadapi, tahun demi tahun, tapi saya yakin kalau suasana hati kita seperti ini, saya tetap berkata, jangan khawatir tentang tahun depan. Apapun tahunnya, Yesus tetap solusinya. Apapun keadaannya, Tuhan selalu jadi penolong kita. Amin. Bahkan saya baca dalam satu janji firman Tuhan, untuk saudara
memasuki bulan Desember dan Januari, karena kita baca Yesaya pasal 22 ayat yang ke-22 juga. Coba kita lihat sama-sama. Yesaya pasal yang ke-22 ayat yang ke-22. Tolong Pak Yos. Yesaya 22 ayat yang ke-22. Ya. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Ya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Wah, puji Tuhan. Luar biasa. Ini adalah sebuah janji firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya kepada seorang manusia biasa, saudara. Ya, memang nanti dalam kitab Wahyu ada juga, ya, ada orang yang disebut dengan seorang keturunan Daud yang kepadanya diserahkan kunci rumah Daud. Tapi kebenaran ini sebenarnya sebelum disalin kembali dalam pelayanannya Yohanes dalam kitab Wahyu, sebenarnya ayat ini mula-mula datang kepada manusia biasa kayak saya dan kayak saudara. Ya. Tapi saya melihatnya sebuah janji yang hebat, yang patut untuk kita renungkan, untuk bekal kita masuk tahun 2024, saudara. Karena tahun depan ini tahun yang hebat untuk saya dan Anda. Ya, di samping kita masuk tahun yang baru, kita akan masuk tahun politik yang hebatnya luar biasa. Sampai tadi perlu kita doakan, saudara ya. Dan saya katakan kepada saudara, tetap janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, sekali lagi saya ulang, kalau suasana hati kita seperti malam ini, maka ada sebuah janji Tuhan yang hebat kepada seorang manusia. Dan kalau itu terjadi pada zaman Yesaya, itu pasti juga terjadi pada zaman kita. Tahun demi tahun Tuhan pelihara, berikan kita kekuatan dan keberhasilan secara luar biasa. Amin. Bagaimana keberhasilan itu dituliskannya? Coba sekali lagi Pak, pelan-pelan saja Pak. Ayat itu katakan, Aku akan menaruh kunci Aku rumah Daud. akan menaruh kunci. Ya, firman Tuhan berkata, aku akan menaruh kunci. Ya, disebut dengan kunci rumah Daud. Kunci rumah Daud artinya rumah itu ada satu keturunan, ada satu keluarga besar, ada satu pemerintahan, ada lambang kesuksesan yang dimiliki oleh Daud dari zaman kepada zaman. Makanya sampai sekarang Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel selalu mengingat janji ini. Bagaimana orang Israel masuk dalam sebuah kancah kehidupan, tapi Tuhan tidak pernah melepaskan mereka. Aku akan memberikan kesuksesan, aku akan berikan keberhasilan, yaitu kunci rumah Daud di atas bahunya. Terus Pak. Apabila ia membuka, Kalau ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. tidak ada orang dapat membatalkannya. Kalau dia buka, dia buat sebuah keputusan, dia buat satu rencana, dia buat satu pekerjaan. Kalau dia berhasil, tidak ada orang dapat menggagalkannya. Kalau dia buka, tidak ada orang yang dapat menutupnya. Hebat. Dan saya yakin tahun depan ini adalah tahun pintu terbuka untuk saya dan untuk saudara. Amin. Orang Yahudi juga memasuki tahun itu. Ya, sekarang mereka masuk tahun 84. Ya, pai dalet. Pai dalet itu adalah pai itu mulut berbicara. Dalet adalah pintu yang salah satu sisinya tidak ada. Jadi kayak kusen yang hilang sisi kuncinya. Ya, jadi jangankan kuncinya, kusennya saja tidak ada. Yaitu pintu terbuka. Makanya kita lihat, ya, kita akan saksikan adegan-adegan berikutnya yang saya tidak ceritakan di sini. Ya, apa yang akan terjadi? Pasti pintu terbuka untuk mereka. Saya tetap berkata, untuk jemaat ini tidak ada yang tertutup. Bulan Desember, tahun depan Januari, sampai seterusnya, pintu-pintu yang masih tertutup akan terbuka. Amin. Kalau Tuhan yang membuka, tidak ada orang dapat menutup. Lanjut. Apabila ia menutup, Tapi kalau ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. hebat. Bagaimana hebatnya kekuasaan ini? Ini diberikan kepada seorang, saudara. Ya, saya tadi katakan kepada manusia biasa kayak kita.
Jadi saudara jangan berharap, oh ini kan untuk orang tertentu, untuk Tuhan. Enggak, ini untuk manusia. Tuhan yang kasih, yang dikasih manusia. Coba kita lihat, manusia yang mana? Ya, manusia yang mana? Ayat yang ke-20. Coba kita lihat, ayat 20. Dari pasal yang sama. Yesaya 22 ayat yang ke-20. Ya. Maka pada waktu itu ada satu waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. aku akan memanggil hambaku. Aku akan memanggil hambaku. Perhatikan kata hambaku. Aku akan panggil orang yang memperhambakan diri kepadaku. Aku akan panggil orang yang melayani aku. Artinya aku akan panggil orang yang memberikan kehendaknya kepadaku, dan aku akan memberikan kepada sesuatu kepadanya, yaitu orang yang memperhambakan diri kepadaku. Jadi hari ini saya berkata, tidak ada resep lain tahun depan kita hidup kecuali kita memperhambakan diri kita kepada Tuhan. Amin. Halo, amin. Ya, memperendahkan, memperhambakan, memberikan daulat penuh kepada Tuhan. Karena Petrus berkata, orang itu harus merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena dia akan meninggikan dia. Jadi hari ini saya berkata, orang yang akan ditinggikan, orang yang akan sukses, adalah orang yang mampu menjadi seorang hamba Tuhan. Dalam kurung, bukan berarti jadi pendeta. Memperhambakan diri, menjadi hamba Tuhan, merendahkan diri di dalam kekuatan Tuhan. Terus Pak, Eliakim, yaitu Eliakim bin Hilkia. Siapa Eliakim ini? Eliakim itu anak dari seorang imam namanya Hilkia. Jadi ada imam ini melayani pada waktu itu yang menjadi raja dan Raja Hizkia. Kira-kira tahun 700 sekian gitu ya. Sampai 600 sebelum Masehi. Ya. Ada seorang namanya Eliakim. Nama Eliakim ini bagus loh artinya. El itu pasti orang Israel menyebut dengan Elohim atau Tuhan. El. Yakim itu dari kata Kim. Kim itu artinya berdiri atau bangkit atau bertindak. Jadi Eliakim itu Tuhan bangkit atau Tuhan bertindak atau Tuhan berdiri. Hebat ya, Eliakim. Dari kata Kim, dalam bahasa Ibrani, nanti pada waktu ada bahasa Ibrani yang baru yang namanya bahasa Aramik, disebut dengan kum, artinya juga bangkit. Makanya perjanjian baru pakai kata kum, talita, kum. Ya, ini Eliakim, Kim. Ya. Tuhan itu pasti akan bangkit untuk orang-orang yang merendahkan diri kepadanya. Percaya saja, pasti dia akan bertindak untuk orang-orang yang merendahkan diri kepadanya. Amin. Jadi hari ini doa malam kita ini adalah doa malam di mana kita merendahkan diri. Ya, kita menyanyi, kita memuji, biar dia saja yang terpuji. Ya, biar dia yang dipermuliakan, biar dia yang dibesarkan. Ya, dan orang yang membesarkan Tuhan, merendahkan dirinya, satu kali kata firman Tuhan, Tuhan akan bertindak bagi dia. Ya, Eliakim ini seorang pelayan, anak dari Hilkia. Dia ini bisa diangkat menjadi kepala istana, menggantikan seorang, coba kita lihat ayat 15. Ya, seorang yang digantikan oleh Eliakim. Mari silakan lihat ayat 15. Yesaya 22 ayat yang ke-15. Ya. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Mari. Pergilah kepada kepala istana ini. Ya, Yesaya, mari kamu pergi kepada kepala istana itu ya. Kepala istana. Kepada Sebna. Kepada Sebna. Yang mengurus istana. Yang mengurus istana. Dan katakan. Dan katakan, coba lihat. Pada saat itu, waktu Hizkia menjadi raja, Bapak Ibu masih ingat Hizkia? Yang pernah sakit lalu diperpanjang umurnya, perpanjang berapa tahun, sorry? Berapa tahun perpanjangan umurnya Hizkia? 15 tahun. Ya, 15 tahun. Itu bukan hanya umur yang diperpanjang. Karena pada waktu Hizkia sakit, dia belum punya anak.
Jadi kalau sampai dia mati dari penyakitnya itu, bubar keturunan Yehuda. Tidak ada lagi anaknya Hizkia. Pasti yang jadi raja, Shebna ini. Shebna ini pemimpin kepala istana yang tidak setia kepada tuannya. Bahkan dia ini adalah pegawai atau pemimpin yang menjual nama tuannya. Dia ini bisa menjadi seorang yang mengangkat dirinya jadi duta besar Yehuda ke Asyur. Ya, jadi Boso Jawa ini, Shebna ini adalah kepala istana yang adu-adu gitu. Ya. Apa itu ya? Tumbak cucuan itu. You know is tumbak cucuan, tumbakin cucu itu. Ya. Ya. Lalu pada waktu itu Shebna itu mengangkat dirinya menjadi pemimpin. Tapi Tuhan tahu. Orang sombong itu tidak akan dapat sesuatu yang baik. Ya. Orang yang mengangkat dirinya kurang dapat memperhambakan diri, dia akan mendapatkan tempat yang bagus buat dia. Makanya saya tetap berkata, orang-orang pelayan-pelayan Tuhan yang rendah hati itu yang Tuhan angkat. Sing kesombongan itu, aduh ampun. Ya. Ya. Makanya saya berkata ada banyak orang hidup dalam tekanan-tekanan. Kenapa? Karena ilmu alam kita paling sederhana berkata tekanan itu selalu berbanding tegak lurus dengan gaya. Ya, SMP saya tahu itu. Seberapa besar gaya, ya itu sebesarnya tekanan. Jadi tekanan dengan gaya itu sangat signifikan. Makanya wong nek kakan gaya, mesti kakan tekanan. Nah supaya ndak ada tekanan, ojo kakan gaya. Betul saya. Nah ini ya, ada seorang ini yang namanya Shebna. Sombongnya ampun, nanti akan digantikan oleh siapa tadi? Eliakim. Katakan sama-sama, orang rendah hati akan ditinggikan. Orang tinggi hati akan direndahkan. Lagi, orang tinggi hati akan direndahkan. Orang rendah hati, pasti Tuhan akan tinggikan. Amin. Ini Shebna ini dikasih tahu oleh Yesaya. Nah, kamu datang kepada Shebna, kasih tahu itu. Di mana Shebna pada waktu itu? Coba kita lihat tempatnya. Yesaya bicara di mana. Mari. Ada apamu dan siapamu di sini, Ya. maka engkau menggali kubur bagimu di sini. Ya. Hai yang menggali kuburnya di tempat tinggi, yang memahat kediaman baginya di bukit batu. Waduh. Shebna ini lagi bikin bongpai buat dirinya. Di mana dia bikinnya? Dia bikin makam, dia bikin kuburan untuk dirinya di sebuah kota. Ya. Zaman dulu disebut kota, sekarang sepertinya kampung gitu ya, distrik. Di timurnya kota Yerusalem, jadi kalau saudara lihat saya berdiri gitu ya, di atas ini namanya kota Yerusalem misalnya ya. Lalu di depan kota itu ada jalan raya, namanya jalan raya Yerusalem. Nah, timurnya jalan itu ada lembah. Bapak Ibu yang pernah ke Israel pasti ingat, kalau saya keluar dari Yerusalem menuju ke timur, ada lembah namanya lembah Kidron atau lembah Yosafat. Lalu kalau turun naik, di sana ada bukit namanya Bukit Zaitun. Nah itu sekarang dipakai kuburan. Di dalam itu ada makamnya Absalom, ada namanya makam nabi-nabi, ada semuanya ada di sana. Nah, lembah Kidron itu selatan sedikit, lurus dengan sebuah pintu namanya Sion. Itu ada dataran agak tinggi dan lebih tinggi dari jalan raya. Daerah itu dulu namanya Siloam. Bapak Ibu tahu kota Siloam? Ada kolam juga, di sana namanya kolam Siloam. Tempat Yesus menyembuhkan orang yang buta. Makanya karena di situ ada mujizat kesembuhan, sekarang di Indonesia ada rumah sakit namanya Rumah Sakit Siloam. Dulu namanya Budi Mulya, sekarang jadi Siloam. Ya. Nah, sekarang dalam bahasa Arab, karena penduduknya itu sekarang orang Arab, warga negara Israel tapi Arab. Saudara jangan bingung ya, warga negaranya Israel tapi sukunya Arab. Jadi ada orang Arab warga negara Israel. Saudara dijelaskan di luar sana ruwet. Ya Arab, Israel, ruwet saudara ya. Israel itu Kristen, lah ngawur saudara ya. Arab itu Muslim, bukan. Arab Kristen itu ada di Israel. Tapi Israel Kristen cuma 100 sekian orang. Yang banyak Arab Kristen. Ya, makanya
kota itu sekarang bukan disebut Siloam, dalam bahasa Ibrani namanya Siloam, sekarang dalam bahasa Arab mereka menyebut Silwan. Silwan itu kota Daud. Ya. Lalu sebelahnya lagi ada lembah lagi. Jadi lembah utara namanya lembah Kidron. Selatan ada lembah lagi namanya lembah Gehinom. Dalam bahasa Arab disebut lembah Jahanam. Terus sampai daerah Yudas pernah gantung diri. Ya, Hakaldama ada di sana. Nah, di tempat itulah keturunan Raja Daud dikuburkannya dimulai dari Daud. Makanya waktu Daud mati dikuburkan di kota Daud. Salomo mati dikuburkan di kota Daud. Anaknya Salomo, Rehabeam mati dikuburkan di kota Daud. Lagi anaknya Abia mati, Asa mati dikuburkan di kota Daud. Jadi kota Daud itu kota Silwan sekarang. Silwam, ya, bukan makam Daud yang sekarang, itu palsu. Bapak Ibu kalau pergi Israel kan pergi ke sana ada makam Daud di loteng gitu ya. Datu mentawung mati dikubur di loteng gitu ya. Di bawahnya itu ruangan Pentakosta, ya, perjamuan terakhir, di atasnya itu ada makam. Ya itu palsu. Duawon itu kuburan segini sampai tembok sana, betul ya Pak ya? Dibagi dua gini, sana sembayang wedok, ini sembayang lanang. Lah orang-orang mau masuk lapo, sembayang lah lapo nyembayangi mayat itu loh, mayat palsu saya ngomong begitu ya. Daud dimakamkan di kota Daud di Silwan. Ya. Lah Sepna itu bikin makam di situ. Sombong ngepol saudara ya. Nah cuma sombong urip loh, mate katanya sih sombong mana saudara ya. Sampai firman Tuhan datang lewat Yesaya, ditanya Sepna, kamu itu punya siapa di sini? Apamu yang dimakamkan di sini sehingga engkau bikin makam di sini? Ya, itu basa Jawa atau kasar loh. Kok niki sopo? Betul ya, sampai niki sinten. Kok enggak kuburan nang kene iki lho pernah opo? Ya, saking apanya? Sombongnya. Aduh, saya ingatkan lagi saudara, ndak musim sekarang ini orang sombong itu. Amin. Wislah percaya firman Tuhan, orang sombong itu pasti direndahkan, orang rendah hati pasti ditinggikan. Siapa yang mau ditinggikan? Jalannya adalah rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya ia meninggikan kita pada waktunya. Nah, setelah dikatakan kepada Sepna, apa katanya? Tolong lihat. Lagi sekali, ayat berikutnya 17. Ayat 17, sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh. Oh. Hai orang, ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat. Terus? Dan menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan. Dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Ngerti kamu Sepna, siapa kamu nih kok bikin makam di sini? Jangan kira engkau dimakamkan dengan kehormatan. Kata Tuhan, kamu akan digulung, diputer sampai bunder, diuncal no ke lembah sebelah. Muncul kamu nanti di sana. Ya, itu nasib wong sombong itu ya. Gak cuma diuncal no, diputer, digulung bunder. Halo? Yes. Ya digulung bunder itu dindas, digeger dari situ saudara ya. Terus diuncal no, muncul munting. Terus Pak. Disitulah engkau akan mati. Ya. Dan disitulah akan tinggal kereta-kereta kemuliaanmu. Ya. Hai engkau yang memalukan keluarga tuanmu. Hei engkau yang mempermalukan keluarga tuanmu. Terus. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu. Dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Lah, lanjut. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku. Aku akan memanggil hambaku. Tadi katanya siapa namanya? Elyakim bin Hilkia. Ya. Bagaimana orang dipulihkan Tuhan? Saya yakin jemaat ini pasti akan dipulihkan Tuhan. Percaya saja. Ya, saudara yang dalam penderitaan, yang dalam kesulitan, tahan sebentar ya. Sebentar lagi Tuhan pasti buka jalan buat kita. Amin. Bagaimana Elyakim dipulihkan Tuhan? Coba maju lagi satu.
Aku akan mengenakan jubah. Yang pertama kepadanya. orang dipulihkan Tuhan itu adalah orang yang dikenakan jubah. Terus Pak. Kepadanya dan ikat pinggangmu akan Sepna. kuikatkan kepadanya. Jubahmu akan kukenakan kepada Eliakim. Betul ya? Dan ikat pinggangmu Sepna akan kuberikan kepadanya. Terus. Dan kekuasaanmu Dan kekuasaanmu, tanggung jawabmu akan kuberikan ke akan tangannya. kuberikan kepada tangannya Eliakim. Terus. Maka ia akan Maka menjadi ia, bapa Eliakim akan menjadi bapa bagi penduduk bagi Yerusalem. penduduk Yerusalem. Coba kita lihat. Orang rendah hati itu selalu dipulihkan Tuhan. Dan pemulihannya itu yang pertama adalah dikenakan jubah. Bareng-bareng katakan jubah. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Yuk tangannya diangkat dua-dua. Sekarang bayangkan dalam roh Anda sedang dikenakan jubah oleh Tuhan ya. Ya, engkau dipulihkan, ekonomimu diberkati, kedudukanmu ditinggikan, engkau sedang dikenakan jubah oleh Tuhan. Yakin sudah kenakan jubah? Yuk katakan, ku kenakan jubah pujian. Terus, ku kenakan jubah pujian. Terus, dan segala bebanku pun lenyaplah, ku kenakan jubah pujian. Belum yakin kenakan jubah? Lagi angkat kedua tangannya. Katakan dalam hati, Tuhan, aku terima jubah dari Tuhan. Jubah pemulihan, jubah pujian, jubah sukacita, jubah damai sejahtera. Aku akan masuk tahun depan dengan jubah kemuliaan dari Tuhan. Amin. Amin. Coba kita lihat. Apa itu jubah? Ya, jubah adalah pakaian orang Yahudi paling luar. Jadi jubah itu pakaian paling luar, bentuknya kayak pakaian panjang, ya karena orang Yahudi itu pakaiannya 3 rangkap. Satu, pakaian yang dalam, seperti celana dan sebagainya. Lalu pakai gamis, gamis itu seperti jubah, tapi bolongannya di luar. Nah kita ini kadang-kadang menyebut itu juga jubah. Ya, kalau ada paduan suara, pokoknya rok dawa jenenge jubah. Ya, padahal kalau lubangnya segini atau ada kancingnya 3, itu namanya gamis. Lah jubah itu dari depan sampai atas sampai bawah itu dibuka bisa, lalu ada kancingnya. Jadi kancing itu dari atas sampai bawah, baru itu namanya jubah. Ya, jubah ini istimewanya. Kalau gamis biasanya polos untuk orang bekerja, ya di ladang dan sebagainya. Kalau jubah itu penuh dengan ornamen-ornamen, hiasan-hiasan. Ya, jadi jubah itu pakaian paling luar, dan jubah itu sebenarnya bukan hanya pakaian luar, jubah itu melambangkan sebuah status. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah ada masuk gereja Katolik atau diundang pemberkatan nikah di gereja Katolik itu ya. Biasanya pelayan-pelayan itu semua pakai jubah. Lalu betul ya? Ada imam, ya. Kalau imam itu tidak lagi menjadi imam, sedang bekerja harian, dia cuma pakai gamis warna putih. Ya biasanya romo-romo jangan bulus pakai gitu ya. Sekarang jarang romo-romo pakai pakai celana juga kayak kita pakai batik. Dulu mesti pakai gamis putih. Nah, kalau jadi imam di satu ibadah, baru dia mengenakan jubah. Dari depan ini ada kancingnya ke bawah, lalu ada ornamen-ornamennya. Nah, ornamen-ornamen itu yang membuat dia punya status sebagai imam. Kenapa? Di belakangnya dia ada juga yang pakai jubah, tapi jubahnya tanpa ornamen, namanya misdinar. Betul ya Pak ya? Tapi sama pakai jubah. Lah coba lihat. Jubah itu melambangkan status. Anda hari ini saya ajak untuk yakin sudah. Tahun ini tahun pemulihan. Tahun hebat buat kita. Amin. Kenapa? Status itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya.
kita dilahirkan kembali menjadi anak Tuhan, bukan anak angkat, tapi kita dilahirkan kembali jadi anak asli, lahir baru, lahir kembali. Nah, jubah itu selalu membawa status. Contoh, anaknya Yakub itu kan 12 laki-laki, 1 perempuan. Namanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Gad, Aser, Naftali, Isakar, Sebulun, Yusuf, dan Benyamin. Itu yang laki-laki. Laki ada 1 Dina. Yusuf itu anak laki nomor 11. Dari istri kedua, namanya Rachel, tapi yang paling dicinta. Dan dia adalah anaknya Yusuf, ini anaknya Yakub, terakhir yang lahir di luar tanah perjanjian. Ya, dia lahir di Padan Aram, di rumahnya Laban, karena anaknya Israel yang lahir di tanah perjanjian itu cuma 1 namanya Benyamin. Habis lahir ibunya mati, di mana? Di Bethlehem. Yang lain lahirnya di luar. Mula-mula itu saudara-saudara itu yang genah, rukun, ya ndak ada apa-apa, ndak repot tentang hak kesulungan. 1 kali firman Tuhan berkata, Yakub membuat sebuah jubah. Untuk siapa? Yusuf. Begitu Yusuf mengenakan jubah, mulai ada kelesak-kelesik di antara 11 saudara-saudaranya. Terutama 10 yang lain, Benyamin masih kecil mungkin. Dan waktu Yusuf itu mengenakan jubah, kira-kira umur 17. Tadinya itu meneng-meneng, daun apa-apa loh, api-api. Setelah Yusuf pakai jubah, lewat jubah yang dikenakannya, dia punya status anak sulung. Lah karena jubah itu adalah status, dia mulai punya impian. Cerita sama papahnya, Pah, nyu tadi malam mimpi. Mimpi apa nyu? Ini loh, kita ini kan semua di ladang, ada ikatan-ikatan gandum. Gandumnya koko-koko itu ambek Benyamin, nyembah punya inyu. Dulur-dulurnya kan dengar. Mereka ngomong apa? Ngipi opo itu. Bapaknya mula-mula meneng. Ya, dianggap mimpi, hiasan orang tidur, kembangi wong turu, ya wis ngipi ya lah, kabeh wong iso ngipi. Tapi sebetulnya ini mimpi yang berupa visi yang muncul setelah dia pakai jubah. Mimpi yang kedua. Ngipi maneh. Apa ngipi nih? Gini loh, kan ada bintang, lalu ada bulan, lalu ada matahari. Semua itu pekui loh ambek nyu. Nah mulai wis. Bapak ngomong apa? Lambemu, mosok papa ambek mama yo nyembah lu. Ya apa sih kamu ini? Dulurnya mulai ngomong apa? Edan lagi wis. Aduh. Sejak itu sudah mulai. Dia punya model, orang punya visi, orang punya misi lain. Nah, pada waktu dia umur 17 itulah Yakub menyuruh Yusuf. Kiriman makanan ya saudara-saudaramu itu. Mereka lagi ada di daerah. Ya, mereka ada di sana di daerah Hebron. Ayo kamu ngirim di sana kasih makanan mereka. Ya, cari ke sana ya. Lah saya pikir tuh yang tidak pernah habis. Ngirim ke ladang orang piara, orang apa namanya itu, angon. Lo kok lapo gawe jubah Yusuf itu loh. Lah golek perkara to saudara, secara luar. Halo betul ya? Kata ono ndak lah wis cepet ta teko kono lapo gawe jubah yang maha indah iku mang lho. Halo. Saudara kalau baca firman ini kadang-kadang lucu juga ya tak delok-delok. Lah opo kon iki lho kok lah. Sampai di situ tidak ada saudara-saudaranya. Nah saya pikir kalau tidak ada saudara-saudaranya, Yusuf mau pulang, itu ya tidak apa-apa loh mestinya. Pulang lapor kepada papanya. Mereka tidak ada di sana, tidak tahu kemana. Wes waduh, wes tidak tahu. Beres wes. Dia tanya orang, dia cari, ada orang berkata, kamu cari saudara-saudaramu 10 orang ya? Iya, mengembalikan domba, iya. Mereka ke Dotan. Jaraknya sampai Dotan itu waduh. Hampir perbatasan Mesir sampai Negeb, saudara. Lah lapo ditandangi itu loh. Ini loh ya, orang yang punya visi itu punya kepedulian tinggi. Halo,
Orang yang sudah pakai jubah dari Tuhan tuh punya kasih yang hebat. Sampai jauh dia bawa makanan. Kira-kira menurut Anda Yusuf itu berbuat baik apa berbuat jahat? Baik kan? Apa kata saudara-saudaranya? Si tukang mimpi datang. Ya. Loh kok yo iso loh saudara? Diam-diam tidak ada masalah. Kok iso dibenci kayak gini nih loh. Hanya karena apa? Dia pakai jubah. Saudara ada malam ini yang diperlakukan orang begitu? Ada saudara, ada tetangga. Ya tidak tahu kita ini salah apa. Tiba-tiba tidak disopo. Pecuca, mukanya kecut. Orang Sumba ngomong, hai dia gigi asam sudah lihat kita ya. Tahu-tahu gigi asam gregetan gitu ya. Lah saudara kalau diperlakukan orang seperti itu seringkali kita masuk kamar. Apa yang kita lakukan? Loh salah aku iki opo? Gue ini salah apa? Tak omongi jangan lama-lama cari kesalahan. Kalau memang tidak salah ya sudah. Tidak usah banyak pikir. Nah diam-diam aku digitu no. Aku ini baik loh. Semua tak kasih loh. Moro-moro. Terus aku ini kenapa? Ojo nangis. Sungguhan sekarang ini. Sudah percayalah. Jangan saudara menyesuaikan diri dengan orang yang benci Anda. Bawa kapa-kapano tetap dia benci. Babano dia benci. Loh saya ini salah apa Pak? Saya kasih tahu. Mungkin Anda tidak salah apa-apa. Lah kenapa aku dibenci? Anda sedang pakai jubah dari Tuhan. Amin. Selamat mencucu, mau selamat, mau apa? Silahkan. Karep-karepmu, memangnya gua pikirin. Amin. Halo, amin. Supaya kita sejahtera. Jangan jadi orang yang ngelus dodo terus. Aku ini salah apa? Padahal. Selesai. Wis ojo golek imane itu, saudara. Padahal pada. Sudah. Kalau Anda diam, Anda merasa Anda berbuat apa-apa, masih saja tidak mereka suka, Anda sedang pakai jubah dari Tuhan. Herannya lagi, rotinya diterima, orangnya ditolak. Loh kok ono sak dunia ini? Halo? Panganane doyan ambek orang yang tidak seneng, ono ndak Bu kira-kira? Ono. Heran toh ya? Harusnya lu gak suka sama gua kan gak menerima panganannya gua. Betul ya? Dikasih, ditampani. Panganan dipangan. Entek mencucu aja. Lah karepmu iki opo? Betul saya. Loh, Anda gak perlu pikir itu. Yusuf juga dibegitukan. Amin. Karena jubah, lihat ada pelayanan profetik. Dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf tanpa tahu maknanya. Jubahnya Yusuf yang penuh dengan visi misi ini. Lalu ditaruh. Yusuf dimasukkan sumur dan sebagainya. Saudara-saudaranya rapat bolak-balik. Muncul ide. Sembelih saja seekor domba. Darahnya dipercikkan kepada jubahnya Yusuf. Ini profetik nubuatan tentang darah domba Allah. Begitu diperciki darah. Dibawa kepada Yakub. Yakub berkata, aku mau berduka sampai aku melihat anakku. Walaupun aku harus turun ke dunia orang mati. Lalu mulailah proses visi misi terjadi. Yusuf dijual. Dibeli Potifar. Rodo enak. Tantepu kurang ajar sama dia. Tahu Tantepu? Istrinya Empu. Po siapa? Potifar. Kurang ajar, masuk penjara. Dia punya sahabat, juru minuman dan juru makanan. Juru minuman diselamatkan, sudah dikasih tahu loh. Lu bebas bulali mbek gua ya. Oh beres. Begitu jadi pejabat lagi, lupa. Sekarang kan musim nanti ada orang janji. Oh saya ingat Anda, waduh belgedes bisa. Saya punya teman gitu, ya manu kok aku ngene, nanti aku begini, nanti harus begini, aku nanti begini, wes ta. Pasti aduh, kok niki waliane pil KB, tamu gitu ya. Saya punya teman gitu, waliane pil KB ya kok niki. Lah kok pil KB? Pil KB lek lali, dadi. Lah kon dadi, lali saya. Nah, itu juru minuman maksud saya.
Waduh, nanti ya jangan lupa ya. Iya beres wes. Pokoknya sebentar lagi kamu bebas. Kamu kembali lagi menjadi jabat semula. Dan juru makanan dihukum dan sebagainya. Begitu jadi, lali. Ya sudah. Anda juga punya pengalaman itu malam ini? Ya, lihat dari wajahnya Anda itu kalau tahu, iya ya. Iya Pak. Kowe njaluk tolong aku saiki sugih lali wis aku jarno, sudahlah. Ya, halo? Sampai satu kali Firaun bermimpi, baru sahabatnya itu ingat, loh ada Yusuf. Berarti Tuhan itu bertindak. Hanya dengan mimpinya Firaun, Yusuf diangkat. Saya tetap berkata, Eliakim, kalau Tuhan bertindak, tidak ada orang dapat menghalang-halanginya. Ya, hari ini saya berkata tetap sukacita kayak malam ini. Tidak usah susah, tidak usah duka cita, tidak usah kepikiran. Tahun depannya apa, biar tahun depan ganti tahun, tidak apa-apa. Ya, tahun depan tahun apa Pak, katanya orang Tionghoa. Tahun naga, tahun liong ya, liang. Ya, mau nogo, mau sosro, mau terserah. Saudara. Kan nogo sosro itu ya. Orang Jawa itu percaya ono keris jenenge nogo sosro. Ya toh? Saya tetap berkata, apapun tahunnya, mau tahun kadaliju, mau kodok kongkang, yang penting saudara sukacita di dalam Tuhan. Karena kalau Tuhan menyertai kita, Eliakim, Tuhan pasti bertindak. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan.